sore, ketemu lagi di konten YouTube saya Bincang Akal Sehat. Dan kali ini saya akan ketemu dengan salah seorang yang punya keahlian di bidang jasa servis gitar. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tips and trick kalau teman-teman pengen beli gitar yang baik itu kayak gimana sih. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman ketika gitar teman-teman rusak, gimana sih cara benerinnya. Nah, jadi ikutin terus konten saya kali ini. Dan jangan lupa tetap prokes, jaga kesehatan, kurangi kerumunan. Kita lanjut lagi ngobrolnya nanti setelah saya sampai di lokasi. Oke, itu aja. Thank you ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke arah utara dari kota Tangerang Selatan, tepatnya daerah Pamulang. Kalau dari kota BSD mungkin menghabiskan waktu sekitar 30 menit bila menggunakan mobil. Tapi bila menggunakan motor mungkin akan jauh lebih cepat. Oke, kita saksikan saja perjalanan saya selanjutnya ya. Nah, sekarang udah nyampe nih ya. Kembar Musik jual beli dan servis gitar. Nanti kita langsung ke dalam aja karena Mas Bocahnya juga ada di dalam. Tetap jaga prokes ya, jaga kesehatan. Kita ikuti bincang saya selanjutnya. Oke, selamat malam ya. Karena waktu udah menunjukkan pukul 7 malam. Sekarang saya udah ada di Kembar Musik Bucai Servis Gitar. Yang sesuai tadi saya udah janjiin, saya mau ngobrol-ngobrol sama teman saya Mas Bucai ini. Kita ngobrol lebih banyak mengenai servis gitar ataupun apapun yang berhubungan dengan gitar. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang pengen ditanyakan bisa langsung komen di bawah. Nanti sekalian saya juga kasih tahu alamatnya ada di mana, atau mungkin nomor kontaknya Mas Bucai nanti bisa langsung di save juga ya. Oke, kita langsung aja ya. Kebetulan nih kayaknya lagi sibuk bener nih, lagi ngerjain gitar nih. Mas Bucai, kenalin dulu dong nama Ya. Alamat ini di mana, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Bucai atau biasa dipanggil Ucai. Ya, saya bekerja di toko gitar Kembar Musik yang beralamatkan di Jalan Kodiklat TNI, Ampera RT 2 RW 3, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dekat kampus Unpam 2 yang Victor. Patokannya itu ya, Ah. pos Umpam 2 ini. Ah. Jadi nanti dari jembatan itu tuh belok kiri ya. Ke kiri sekitar nggak nyampe 200 meter kok, deket banget. Nanti sebelah kanan ada ruko. Masuk di Jalan Kodiklat TNI aja, arah Kodiklat TNI paling 100 meter di dalam. Lebih dari jalan depan itu 100 meter. Karena ngejar di dalam sini kan emang satu lebih nyaman, nggak terlalu berisik, nggak terlalu debu, dan lebih santai. Santai ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan aja nih. Mumpung Mas Bucai juga kayaknya lagi sambil ngerjain. Jadi apa nih mulai terjun di dunia servis gitar ini? Saya mulai terjun itu 2013. Tapi awalnya saya masih kerja sama orang di suatu toko di daerah Tangerang Selatan juga. Sampai 2018. Nah, awalnya jujur saya nggak tahu soal gitar, bagaimana gitar, cara main, sampai ngetem, sampai tentang gitar pun nggak tahu. Cuma begitu saya masuk ke dunia gitar ini, saya pelajarin sedikit, mulai dari saya sama ngeliat YouTube, ngeliat dari Google, saya pelajarin tentang alat yang saya nggak mampu beli, sampai saya coba bikin sendiri. Nah, akhirnya ya bisa sedikit sampai 2018. Berarti sebelumnya kerjanya bukan di gitar ya? Awal dulunya enggak, serabutan. Apa aja dikerjain? Apa aja. Awalnya tuh apa aja, mulai dari, ya maaf ya, saya emang orang lapangan, mulai dari gitar, main angkot, semuanya. Yang penting kan halal. Nah, bener. Jadi yang penting itu kerjaan halal. Mas Bucai aja sebelumnya bukan servis gitar. Tapi ngomong-ngomong sebelum lebih jauh, tapi emang bisa main gitar nggak nih? Sebelumnya Ah, sama sekali nggak bisa juga. nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Karena emang kita dulu apa ya, lebih banyak kerja
Jadi jarang ya, mungkin kalau orang-orang lain kan bisa ya karena ada keluarga orang berada, bisa waktu santai lebih banyak. Kalau saya emang dari keluarga orang nggak punya, karena kan keluarga orang miskin. Jadi ya kita banyak kan tiap hari setelah lulus sekolah kerja dan kerja. Jadi dari basic tidak tahu gitar, nggak bisa main gitar, sampai akhirnya Mas Bunjai ini bisa servis gitar. Servis kita. Gitu. Berarti prosesnya sampai 2018 sampai sekarang berarti punya ini sendiri. Buka usaha sendiri. Karena kan saya berpunya prinsip begini. Waktu saya ikut orang bekerja, cari pengalaman di orang, kita tetap cari uang. Tapi yang kedua kita mikirin masa depan. Kita nggak mungkin ikut orang terus, karena prinsip sebagai karyawan pasti ada kata satu dipecat. Ya, sebaik apapun karyawan pasti ada kata dipecat kalau dia bikin kesalahan. Makanya saya lari untuk bagaimana saya bisa punya usaha sendiri, mengembangkan ilmu selama saya kerja cari uang, saya pelajarin, dan sekarang ya begini, cuma ya ala kadarnya. Modal berapa nih? Pertama kali punya modal. Saya jujur, saya sendiri. pertama kali buka usaha ini punya modal nggak banyak. Saya cuma punya uang 5 juta dan punya 1 motor untuk saya leasingkan ke bank. Nah, modal itu saya alihkan ke spare part, karena emang kan kalau untuk belanja ke gitar kan mahal. Kita alih ke spare part dulu. Nah, dari motor itu saya sekolahin untuk saya bayar ruko yang harusnya 16 juta itu pun saya hanya mampu bayar 10 dulu. 1 tahun ya. 1 tahun. Tapi Di sini langsung. Di sini langsung. Saya begitu saya udah berjalan ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dari 2018 sampai sekarang udah 2021. 3 tahun ya. 3 tahun. Dan alhamdulillah lancar. Oh, alhamdulillah. Jadi berproses ya, segala sesuatu berproses. Iya. Dari mulai tidak tahu gitar, dari mulai sama sekali nggak bisa main gitar, akhirnya belajar ke teman atau ke orang lain, mungkin kerja sampai sekarang punya usaha sendiri. Nah, terus gini Mas Bunjai, yang namanya usaha kan pasti ada kendala ya. Iya. Betul. Kendalanya Pasti, apa? Saya pengen tahu nih, terutama buat teman-teman yang sekarang siapa tahu pengen punya usaha sendiri juga gitu kan. Apalagi mungkin dia pengen punya usaha gitar juga sama servis. Apa sih sebenarnya kendala yang biasa ditemui kalau usaha servis seperti ini? Kendala di tentang apa nih? Biasanya sih Di teknis mungkin ya. kalau untuk teknisnya sebenarnya mudah, kita bisa pelajarin. Anggap aja kita sekolah. Sekarang banyak kan untuk kita belajar itu dulu nggak harus kita ke sekolahan. Dari handphone pun yang kita cuma modal main, punya handphone Android jadul pun kita bisa belajar dari situ. Kita nggak perlu banyak kita sekolah kursus ini, nggak perlu. Saya nggak kursus kok, karena saya belajar emang dari handphone. Dari handphone saya pelajari, cuma saya cermati cara seperti ini harus pakai alat semahal ini. Gimana saya dengan hasilnya walaupun nggak 100% hidup, tapi dengan alat seadanya, sekedarnya Bisa ya. bisa. Jadi keingintahuan yang kuat dan ulet. Bener nggak ya? Betul. Yang penting ulet, yakin, kita mau prihatin. Itu Iya. aja. Itu aja ya. Mau belajar, yang penting asal ada niat mau belajar pasti bisa kok. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Banyak kok contohnya, kayak orang bisa sampai bulan. Kalau dipikir kan logikanya jauh. Ya logikanya Bisa ada ya. yang nyampe bulan kan, dan terbukti. Iya, Gitu. bener. Oke. Terus salah satu kendala tadi berarti yang penting niat, terus usaha dan memang harus ulet. Kemudian gitar ini kan kalau yang saya tahu ya Mas ya, Iya. itu kan ada gitar yang memang produksi lokal. Ya. Ada juga gitar-gitar yang mungkin produksi dari luar juga ya, dengan brand-brand banyak. Banyak. Nah, yang ingin saya tanya ini, kan saya anggap aja awam nih. Iya, betul. Ada kesulitan tersendiri nggak sih yang produk lokal dan luar itu? Untuk servis Servis. sebenarnya semua gitar itu servisnya hampir sama, cuma triknya aja yang beda. Trik dan bahan. Jadi gini, seandainya kita servis untuk gitar kelas custom, kelas 500.000, bayangan itu untuk triknya sama, hampir sama gitar yang harga 2 juta. Cuma bedanya dia lebih detail. Kalau yang gitar original, gitar puluhan juta, itu kita ngerjainnya benar-benar detail, benar-benar kita finishingnya benar-benar rapi, benar-benar kita cermati, jangan sampai ada bekas bercak yang tertinggal di situ. Tapi begitu pun gitar custom itu sama,
nggak boleh juga ada bercak. Cuma kita kalau kita terlalu halus, kita bisa ngerjainnya sampai sehalus gitar original. Karena pengerjaannya begini, seperti pengecatan satu. Pengecatan kalau untuk gitar-gitar custom, kita cukup untuk pernis aja bisa sampai 2-3 lapis sudah cukup. Oh, contohnya. Tapi kalau untuk gitar original kita bisa sampai 5 atau 6 lapis. Karena memang membutuhkan gelap yang luar biasa dan biayanya juga beda masalahnya. Oke, terus dalam proses pengerjaan itu emang sendiri, nggak ada yang bantu atau gimana? Sendiri aja. Sempet sih ada yang banyak yang suka bantu, temen, kadang ada apa dulu sempat ada karyawan juga bantu. Cuma saya ajarin pengen biar dia bisa di bidang ini susah. Sama karena saya pernah ngalamin juga emang susah. Iya. Nggak langsung sebulan 2 bulan jadi. Dia butuh proses itu kurang lebih kalau emang dia cermat, dia ada niatan punya ilmu, 3 bulan dapat sebenarnya. Minimal dia bisa nyeting, set up lah, itu udah bagus. Maka kadang orang berpikir susah. Oke, nggak apa-apa. Oke, tadi kita ngobrolin masalah kualitas dan pengerjaan kalau gitar lokal dan gitar luar ya. Jadi pada prinsipnya mungkin sama, cuman masalah detailingnya agak sedikit berbeda aja. Terus masalah ini Om, orang tuh kan kalau saya lihat nih, perhatikan, saya mau sedikit cerita nih ke teman-teman yang ada di sini. Pertama saya tahu tempat ini tuh dari Google. Jadi saya cek servis gitar yang ada di Tangerang Selatan. Akhirnya muncullah nama Kembar Musik. Dan saya perhatikan tuh pas pertama kesini memang saya belum terlalu banyak lihat tempat servis gitar ya. Nah baru sekarang di sini. Nah saya pengen tahu juga nih. Tempat servis kan banyak ya. Saya yakin tempat servis banyak. Apa sih yang ditawarkan dari Om Bucai ini kepada konsumen? Dalam artian apa yang jadi nilai jual gitu, sehingga si konsumen itu anggaplah percaya untuk menserviskan gitarnya di sini. Satu, kalau saya yang tawarkan satu, prinsip saya gini, saya akan servis semampu dan sebisanya saya, sekewajibannya, sebisanya ilmunya saya, karena saya tidak sekolah kan, saya fisiknya otodidak dari ilmunya. Terus yang kedua, saya tawarkan setiap ke customer itu enggak untuk gitar pengen bagus harus dengan servis mahal. Tawarkan contoh, seandainya stangnya banyak orang ngeluh sekarang kayak produk-produk baru, kita nggak usah sebutkan ya, kan itu brand ya, dia punya apa ya, punya sifat sendiri. Untuk produk sekarang banyak gitar sekali pakai begitu jatuh sekali langsung patah. Orang banyak berpikir pasti harus ganti stang dan harganya relatif mahal, pasti di atas 400.000. Nah itu kita tawarkan dengan diservis, harganya ibaratnya di bawah 200.000, tapi dengan hasilnya tetap maksimal plus saya garansi. Oke. Gitu. Jadi kita prinsip gini, orang yang tadinya punya gitarnya udah semangat punya gitar baru, tiba-tiba ada kerusakan, tetap biar dia itu tidak merasa kecewa sama si produk itu. Ya, kita servis dengan harga yang relatif tidak terlalu penting dalam lah. Tapi emang rata-rata yang kesini itu servis kerusakannya ada di mana sih? Banyak kan, karena kerusakan gitar itu semuanya itu banyak, mulai dari bodi pecah, mulai dari stang patah, atau ganti spare part, ganti senar, atau setup atau setting lah. Rata-rata servis yang paling dominan digemari sama ya para pemusik itu yang paling disukai itu setting setup. Karena saya benar-benar kalau setting setup, saya untuk penilaian saya setiap itu tetap saya minta nilai dari si customer. Bagaimana Om? Udah nyaman apa belum? Apa kurang nyaman? Kalau kurang nyaman, ayo saya bantu lagi. Dan itu pun saat udah di setup dan mereka jajal, oh ini kurang nih, ya nggak mesti kurang. Itu pun nggak ada biaya tambahan. Sampai si dengan biaya yang udah tertera aja. Misal setup harga 50.000 atau 70.000. Tiba-tiba dia udah setup, nyaman. Tiba-tiba dia beli senar sendiri di mana atau di mana, oh ini kok ada agak keras lagi ya, karena mungkin perubahan ganti ukuran senar. Tetap kita settingin lagi tanpa nambah biaya. Oke, jadi ini buat teman-teman yang memang mungkin belum bisa main gitar atau belum tahu juga gitar, jadi mungkin bisa sedikit dijelasin Om, bagian-bagian gitar itu nama-namanya apa aja nih? Misalnya ini body, ini namanya apa, ini apa gitu loh. Mungkin kan di sini ada yang belum tahu juga. Untuk gitar ini bagian depan namanya body atau top. Body top. Nah, body top ini terdiri ibaratnya dari bahan triplek, ada bagian pulangan, terus
terus ada bridge. Bridge ini namanya bridge ya. Ini bridge dan ini hall. Nah kali ini kan emang model APE custom. Dan ini bagian bodi depan ini pakai meranti. Kayunya. Tripleknya. Dan untuk kayunya ini untuk tulangan dalamnya dia pakai mahoni. Ini ngaruh nggak, Sob? Kayu apa untuk satu gitar? Oh, ngaruh ya? Ngaruh. Tuh, saya juga baru tahu teman-teman. Ternyata kayu buat gitar itu ngaruh ke suara. Ngaruh. Ngaruh dari kayu ini bodi bahan depan ada meranti, agatis, triplek citrus dan solid citrus. Itu pengaruh tetap Ke suaranya. Karena bahan itu di depan itu nanti akan bikin si gemak suaranya itu benar-benar bagaimana ya tergantung dari bahannya. Terus yang kedua tulang ya. Tulangan dalam itu sebenarnya ada ukurannya. Kenapa? Makanya kita kadang coba gitar yang harga ini, kita kalau ngeliat harga itu lebih mahal pasti lebih enak. Nah seperti contoh untuk merek-merek luar atau merek yang udah ternama, dia suaranya bisa enak. Kenapa? Karena posisi dia tulangannya benar-benar diukur. Beda sama custom. Karena kalau custom kadang cuma diukur sekedar kebelaan segini dan ketinggian segini untuk tulangan. Tapi kalau untuk original itu rata-rata jadi ukur dengan tulangan sekian, kayu ini berukuran tua sekian akan menimbulkan keterangan sekian. Oke, lanjut dong. Ini tadi namanya apa? Untuk bagian depan ini namanya fingerboard. Fingerboard ini banyak bahannya mulai dari pakai rosewood sampai pakai yang maple. Banyak sampai yang untuk yang lebih mahal lagi bagus tadi pakai ebony. Cuma untuk kelas ebony itu kelas gitar Jepang atau US. Berarti ini yang garis-garis ini ya? Nah, ini untuk kayunya. Oke. Nah, untuk ininya namanya fret atau dibilang banyak disebut anak-anak sekarang tuh grip. Ini namanya fret atau grip. Ini jumlah grip sama nggak sih tiap gitar? Beda. Oh, beda. Untuk akustik rata-rata mulai 18 sampai 20. Oke, kalau untuk elektrik itu ada yang 21, 22 dan 24. Oke, teman-teman, kalau gitar akustik itu yang teman-teman lihat kayak gini ya, ini namanya akustik. Kalau elektrik itu seperti gitar listrik di atas ya. Nah, itu di atas tuh ada listrik. Nah, tuh yang warna putih ya. Warna putih. Nah, itu elektrik. Elektrik. Yang ini namanya gitar akustik. Ya. Oke, dilanjut ke atas. Nah, ini nih. Untuk bagian ini tuning ya. Nah, gini. Ini bagian tuning atau disebut orang banyak menyebutnya banyak yang orang awam puteran senar atau biasa disebut dryer. Iya. Nah itu untuk jenis dryer juga beda-beda karena ada tipe-tipenya, mulai dari harga yang ibaratnya relatif murah, banyak harga mulai dari 30.000 sampai harga 900.000 ada. Jadi macam-macam harganya ya? Macam-macam dan kualitasnya pun beda-beda. Kalau untuk ini namanya nut. Oke, namanya atau saddle nut. Nah, ini di sini sama, ini namanya saddle, ini namanya nut. Atau dibilang kalau orang awamnya apa ya? Pembatas lah. Pembatas. Ini bahannya apa sih? Tulang. Sebenarnya bahan normalnya yang untuk benar-benar gitar berkelas itu pakai tulang. Karena ini gitar-gitar ya biasalah gitar custom, bahannya biasa pakainya pakai plastik. Oh, berarti ngaruh juga dong ya? Pengaruh. Tulang sama karena harga juga beda. Untuk harganya itu perbandingannya kalau untuk yang plastik mulai dari 5.000 sampai 15.000. Kalau yang tulang itu mulai 25.000 sampai 60.000. Oke, harganya itu beda. Nah, berarti udah dijelasin semua ya bagian-bagiannya ya teman-teman ya. Jadi diawalin dari mulai top, fret, sampai tuning, sampai atau nut lah. Nut ya. Semua dijelasin. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya punya gitar di rumah coba dilihat aja dari mulai bagian-bagian yang tadi. Terus ini kalau teman-teman di rumah nih pengen beli gitar. Iya, jadi betul. Apa sih yang harus dilihat ketika dia akan membeli gitar? Karena kan kita nanyain kayu kayaknya nggak mungkin juga mas ya. Iya. Mau beli gitar ini bahan kayunya apa gitu kan? Kayaknya agak susah juga. Apa sih yang perlu dipertimbangkan ketika mau beli gitar supaya kualitasnya nggak mengecewakan? Sekarang kalau untuk mempertimbangkan kualitas itu tergantung budget om. Kalau emang dia tadinya mampu untuk beli ori, di situ untuk produk original benar-benar original itu tertera bahannya.
Oh, ditulis bahannya ya? Pasti ada, tertera. Kita cari di Google pun ketemu. Ini misalnya maaf, gitar C315 contoh Yamaha ya kan, gitar termurah ya dari produk Yamaha. Itu kurang lebih sekarang harga kurang lebih 1 jutaan. Itu tertera nanti bahan apa, ininya apa, untuk bridge-nya apa, fingerboard-nya apa, dryernya pakai apa, senar pakai apa, ada semua. Tertera. Kecuali untuk budget minim, misalnya budget di bawah 1 juta, pasti kan kita cari-cari custom. Ya. Nah, itu yang jadi pertimbangan justru di budget miring tapi pengen bagus. Iya. Nah, budget miring paling bagus, yang terutama yang kita perhatiin untuk pembelian gitar utama itu yang kita lihat perhatiin fret. Kita Fretnya. lihat fret ada kalau untuk custom, maaf kita bukan menjatuhkan si custom ya. Custom ada yang bagus dan ada juga yang buruk. Nah, kadang ada tatanan fretnya, kerenggangannya itu beda-beda, kelihatan banget dari sini renggang, dari sini udah turun. Mapet banget, renggang lagi. Nah, sekarang banyak lah, kita bukan baik kita intinya banyak ya, sekarang penjual yang agak nakal ya enggak, tapi semuanya sih ya karena mereka emang jual barang, produk murah meriah lah Iya, iya. gitu kan. Banyak mereka juga kadang isi penjual pun kadang belum tentu tahu kalau fret itu sebenarnya miring atau ini enggak. Oke. Jadi pertama yang diperhatikan mungkin buat teman-teman fret ya, fretnya diperhatikan, jaraknya tuh jadi harus sesuai atau gimana? Nah, sesuai. Kita bisa cek pakai tuner kok. Tuner, alat tuner ini ibaratnya pasti di setiap toko pasti ada. Saat dia Oh, iya. ngejual Sebenarnya. pasti ada untuk bisa untuk Pernah ada yang lihat ini nggak? Kalau di TV ada yang main gitar pakai alat ini namanya tuner untuk Nah. mengecek notasi ya. ngecek. Notasi D, E dan segala macam itu pakai ini. Ini harganya berapa sih? Murah paling sekitar 50 ribuan. 50 ribuan ternyata. Mereknya juga kayaknya banyak ya. Banyak. Banyak. Di pasaran Teman-teman banyak. bisa cek Beda langsung. tergantung tokonya aja. Oke, oke. Tergantung untuk harga jual tergantung toko. Oke. Nah, nanti untuk pengetesan pertama, kalau ada alat ini bisa dites, kita deketin, kita stem. Kita tes nggak usah di senar 6 ya. Kalau di senar 6 banyak kan toleransi getarannya terlalu banyak. Kita senar di senar 1. Oke. Stem. Ntar dulu Om. Sorry. Ini dipasangnya di ini ya teman-teman ya. Kita Kalau yang pasang belum di tahu. sini. Nah, pasangnya di sini. Nanti akan muncul. Nah, akan Nah, muncul. akan muncul nanti misal nada dari sini kan nada E, kalau ada lagi di sini kan M. Semua nanti kita cek. Gitu kan. Jadi kalau mau beli, cek aja pakai tuner satu. Kalau nadanya cuma ibaratnya gerakannya dari titiknya paling loncat ke ini masih dianggap normal karena gitar custom lah. Nah, Kecuali gitar ori benar-benar harus tepat. Begitu dicek sini F ya harus F. Ya enggak sini G harus benar G. Jadi benar-benar harus pas dan di fret 12 utama. Kita cek dari sini, ini E di fret 12 kita cek, pencet, kita petik, keluar E lagi normal di tengah itu udah bagus. Oke itu. Kita dapat tipsnya nih. Jadi Nah, buat teman-teman yang pengen beli gitar, pertama fretnya diperhatikan. Kedua teman-teman kalau bisa punya tuner ini ya, buat ngecek pernadanya itu sesuai apa enggak gitu. Nah, Jadi itu ya paling simpel itu. Setelah itu ada lagi nggak? untuk yang kedua kita cek ibaratnya untuk apa ya? Jangan lihat brand. Kalau untuk gitar custom kita nggak usah lihat brand. Kita mending lihat jarak aja. Kalau jaraknya emang ibaratnya kita lihat, misal kita perkiraan senar 1 paling sekitar kurang lebih 1,5 atau 2 mili jarak dari senar ke fret, ya kan? Kita lihat kan bisa perkiraan, oh ini perkiraan dipencet perkiraan 2 mili senar 1, senar 6 nya 2 mili setengah, itu udah dianggap normal karena settingan pabrik segitu. Iya. Berarti karena memang teman-teman rata-rata orang itu ketika ngelihat gitar atau beli gitar itu pasti dari warna. Nah, Pasti saya juga nggak munafik lah. Ketika ngelihat gitar itu pasti wah warnanya menarik nih, iya. modelnya oke nih. Jarang kita ngelihat yang ukuran fretnya berapa, terus nada dipakai gimana. Warna dan finishing. Warna dan finishing karena itu menentukan juga. Jadi ini berarti ilmu juga nih buat saya juga buat teman-teman lain bahwa yang pertama harus dilihat itu adalah fret dan kemudian Jarak. tunernya juga, jaraknya juga, gitu ya. Terus selain itu ada lagi nggak? Untuk selain itu enggak. Kalau untuk selain itu kan untuk body warna itu selera. Selera seperti Om kita punya selera, saya sukanya warna hitam. Jadi kan emang sukanya di warna hitam. Saya sukanya natural. Beda-beda. Berarti ujungnya kalau untuk warna itu selera teman-teman semua. Selera masing-masing. Dan yang paling penting sih tadi benar ini awal bahwa tergantung dari budget teman-teman juga.
kalau punya budget lebih baik ya pasti cari kualitas gitarnya yang lebih bagus juga. Gitu. Ada lagi nggak selain itu? Udah ya Nah, kayaknya. itu udah cukup kalau untuk pengecekan seandainya di gitar. Tapi yang kedua kalau emang misalnya agak ragu di situ, kalau emang mau beli gitar, seandainya ini bawa orang atau temen atau Yang kawan memang yang ngerti ya lebih paham di gitar. gitar. Jadi untuk ngetes ini udah nyaman apa belum, udah enak atau belum. Tapi prinsipnya pada dasarnya satu, semua mau beli gitar yang di Gramedia, MG atau toko pinggiran sekalipun pasti harus setting ulang walaupun gitar baru. Harus ternyata. Harus. Nah, setting ulangnya harus ke tempat servis atau di situ juga Ya bisa? kalau musik, kalau di tempat saya kan emang sekalian Betul. beli di produk di saya, begitu beli pilih yang barang ini langsung kita settingin sampai nyaman, kita setup langsung kita kasih ke customer dicoba. Berarti sudah plus setting Oh. gratis. Bagusnya Kembar tuh kayak gini nih. Jadi teman-teman kalau beli di sini plus settingin juga, dapat garansi juga, harga bisa dinegosiasikan ya. Betul. Gampang. Jadi bisa teman-teman coba ke sini. Karena ya untuk di Gramedia sekalipun itu pasti di sana nggak ada setting. Banyak orang dari Gramedia, dari MG pasti nyuruh nyeting ulang. Paling setup aja ke tempat servis kita. Gitu ya. Gitar yang jutaan juga pasti harus setup dulu. Sama aja. Intinya kalau mau ke sini beli bisa langsung sekarang di setting ya. Oke, terus tadi kita udah tahu ya tips and trick ketika memilih gitar itu harus seperti apa, terutama buat teman-teman yang agak awam ya. Tapi saya pengen punya gitar nih, jadi cara ngeceknya apa? Tadi udah dijelasin sama Mas Bunda juga. Terus sekarang saya sedikit keluar dari tips memilih gitar. Saya pengen ngobrol masalah peluang usaha. Ya. Apalagi kan sekarang lagi masa pandemi ini ya, Ya, kayak begini. kayaknya ekonomi juga semua lagi agak ngedrop. Nah, ini mungkin barangkali ada teman-teman yang pengen usaha juga, terutama mungkin usaha servis gitar juga. Jadi sebenarnya the point aja lah, menjanjikan nggak sih usaha servis seperti ini sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk usaha servis seperti ini menjanjikan atau tidak tergantung yang menjalankan. Oke. Tergantung mereka yang menjalankan dan bagaimana poin dan pola mereka cara kerja. Kalau mereka bisa meyakinkan customer dan bikin customer maaf ya, oh maaf, saya puas nih dengan ada servisnya, itu kan menjanjikan. Tapi kalau sekarang customernya ada 100 orang, tiba-tiba 50% kecewa, otomatis sepi. Karena ibaratnya kalau buat saya, satu customer puas, itu ibaratnya 10 orang akan datang kemari. Betul nggak? Betul, betul. Apapun usahanya ya. Apapun sebenarnya. usahanya, sebenarnya nggak di gitar, di semuanya. Itu semuanya akan begitu. Satu orang bikin puas, yang mengucapkan, oh saya puas banget nih. Ya, itu kan kita akan punya ibaratnya peluang 10 orang akan datang kemari. Minimal itu ya. Karena nanti dari omongannya dari mulut ke mulut, karena memang dia tuh yang puas, si orang yang puas itu pasti kan punya teman, saudara, kawan, Iya, atau teman tongkrongan. benar. Nanti akan Ya. nyambung sendiri. Ya, Oh, nyambung sendiri. servis di sini bagus nih, gitu kan? Saya datang. Ya. Contohnya saya aja deh. Saya udah ada berapa gitar ya servis ini? Ada 3 kali ya? Dulu yang pertama lebih ya? Lebih loh. Saya dari mulai pertama gitar yang udah lama nggak dipakai, saya udah servis dulu kan ya. Ya, Waktu dibongkar semuanya. Terus gitar yang memang udah saya punya. Terus terakhir itu yang agak gitar nilon ya. ya. Kita sempat servis di sini. Tapi memang jujur, saya bukan ngomong depan Mas Bunca ini. Kualitasnya memang oke pelayanan di sini. Pertama, kita tuh sebagai orang yang anggaplah awam nggak tahu gitar, sama Mas Bunca ini diajarin. Ini loh, ini tuh harusnya seperti ini. Kemarin aja gitar saya habis ganti senar di salah satu adalah ya. Ya, kita sebutkan lah ya. Sebutkan lah ya. Tapi itu ternyata ada lemnya teman-teman. Saya sendiri juga nggak tahu. Makanya ini wah berarti kan Mas Bunca ini ngajarin nih, oh cara setting yang bagus tuh seperti ini gitu kan. Terus kalau ada kerusakan dari yang lain tuh memang kita langsung diinfo, ini rusaknya ini loh, jangan sampai lagi kayak gini gitu. Karena nanti ngaruhnya seperti ini. Jadi puas banget deh, dan memang benar pelayanan dari sini tuh oke banget. Makanya teman-teman nih, saya bukannya promosi terus, tapi kalau memang bagus di sini, datang langsung ke sini deh. Terutama buat teman-teman yang ada wilayah Tangerang Selatan, nanti di akhir saya minta kontaknya Mas Kuncai langsung, dan nanti di akhir konten ini saya tulis alamatnya ya.
Ya, Oke. bisa tanya-tanya nanti atau mau sekedar bertanya boleh, atau mau belajar servis di rumah Bisa ya? Bisa. Oh, Kita jadi bantu. nge-training service juga? Iya, kalau Oh. emang mereka bisa ini, kalau emang ibaratnya mau belajar sendiri nggak masalah. Misalnya dia mau, maaf ya, banyak orang yang telepon saya atau WA atau video call dengan jarak jauh, seperti dari sini Tangerang Selatan, yang servis itu daerah Cikupa, Balaraja, dan hanya setting ringan harus kemari. Itu saya tanya dulu, kenapa keluhannya begini? Oh, om nggak usah kemari, itu cukup diiniin aja, nggak apa-apa. Emang bisa, coba aja dulu. Kalau emang nggak bisa, baru bawa kemari. Mantap deh. Jadi teman-teman bisa langsung video call ya nanti Bisa, ya. kalau memang ada yang- misalnya mau ini video call pas lagi saya nggak sibuk, oke. Kita layanin, karena ibaratnya walaupun ibaratnya kita di sini kerja, tapi membantu kan ibaratnya udah tugas manusia juga. Ini yang tidak bisa didapatkan dari semua servis gitar. Kenapa? Ternyata Mas Bunjay mau juga ngajarin loh buat teman-teman kalau ada yang misalnya nggak bisa set apa dan segala macam, bisa telepon langsung ke sini. Oke, terus saya tadi mau nanya, pengerjaan gitar tuh servis rata-rata berapa lama sih? Tergantung kerusakan. Tergantung kerusakan. Nah, dari kerusakan apa dulu nih? Kalau untuk setup sih kita kalau rata-rata di sini 30 menit atau 1 jam untuk sesi setup. Nah, begitu dipegang paling 30 menit atau 1 jam kelar. Tapi kalau untuk yang lain seperti neck patah, itu saya kasih waktu karena saya mungkin, maaf ya, memang udah rame juga dan antrian juga banyak. Itu biasanya sebenarnya 2 hari pun kelar. Cuma tetap kita kasih waktunya 3-4 hari. Karena Oke. jangan sampai kita juga terlalu buru-buru biar hasilnya maksimal. Untuk patah stang dan untuk ngepres bridge itu rata-rata relatif untuk akustik ya. Dari kita custom ori pun kan banyak stangnya patah, bisa copot. Itu pengerjaan kurang lebih 3-4 hari. 3-4 hari. Oke. Jadi tergantung kerusakan yang ada di gitarnya. Teman-teman bisa konsul deh. Kira-kira kerusakan ini bisa berapa lama dan seperti Nah, apa? bisa kok tanya-tanya dulu atau tanya soal, biasanya banyak, rata-rata sekarang banyak tanyakan tuh harga, waktu, hasil. Itu aja kok. Kebanyakan Harga, saya waktu, terima hasil. sih. Oke. Terus saya pengen sedikit nanya juga nih ke Mas Bunjay. Dan mungkin kalau pokoknya gini ya, kalau konten saya kan mungkin udah akan terlalu lama nih. Kalau ada yang pengen ditanyain bisa tulis di kolom komentar, atau nanti teman-teman bisa langsung kontak Mas Bunjay-nya juga ya. Siap. Kalau misalnya lagi tidak sibuk dan free, beliau pasti terima semua keluhan dan pertanyaan. Siap. Soal gitar kita pasti jawab. Kalau kita pasti jawab. Pokoknya ramah deh. Saya aja dikasih kopi tuh. Sekedar kopi gelas. Biar lebih santai ya. Oke teman-teman. Terakhir mungkin saya pengen nanya Mas. Tipsnya kali ya. Tadi sih mungkin udah disampaikan di awal, cuma saya pengen mengulang. Maksudnya buat teman-teman yang saat ini punya minat dan bakat yang sama, terutama di gitar, apa sih mungkin sedikit motivasi nih buat teman-teman yang sekarang lagi memulai atau mungkin yang akan mulai di bidang servis gitar ini. kalau untuk di bidang servis, untuk memulai yang penting satu, kita masih banyak komunikasi sama yang lebih nanti. Nomor satu. Terus yang kedua, jangan pernah ibaratnya untuk males belajar, walaupun dari handphone. Atau nanya sama, misalnya seperti saya contoh, saya punya kenalan orang itu namanya kalau nggak salah Odi, servis gitar daerah Bekasi. Kita masih komunikasi, saya nggak paham, saya kontak dia nggak paham, sama kontak saya. Satu. Tapi udah sempat ketemu tuh? Belum pernah. Sampai yang di Berarti dari Makassar, online ya? iya, sampai yang di Makassar pun saya masih sama. Dia produksi, tapi untuk servis nggak bisa. Produksi melihat servis saya kok seperti bridge, saya tanpa dibaut. Mas kok bisa sih tanpa dibaut? Apa rahasianya? Saya kasih tahu. Oh, ini rahasianya seperti ini, dengan pola seperti ini, kompresan seperti ini. Jadi yang penting jangan mahal untuk nanya. Oke. Itu aja. Terus selanjutnya? Untuk selanjutnya kalau untuk pengen usaha begini ya, satu yang pertama sih modal. Terus kalau untuk apa ya? Bisa banyak sih. Satu modal, kedua ya rajin untuk belajar lagi, untuk nanya sekitar yang banyak tangan kita. Kedua ya Keinginan yang kuat ya, bulat ya. dengan itu ya kita pengen sukses ya. Pastinya. Iya, betul.
Ini kan ya dengan itu kita satu bagaimana ini kalau prinsip kan satu kalau untuk bidang servis ini saya pengen kalau menurut saya itu belum bagus saya nggak bakal serahkan ke customer. Jadi kalau menurut saya itu ini belum bagus walaupun customer mungkin udah nilai bagus tapi saya nggak bakal kasih dan masih saya kerjain lagi. Oke. Misalnya taruhlah misalnya ini dipoles lah cukup lah segini mah nggak usah dipoles lagi customer juga udah seneng tapi menurut di hati saya masih aduh ini kurang kayaknya menurut saya masih kurang masih tetap saya poles lagi. Oke, jadi yang namanya servis itu yang utama juga teman-teman. Jadi Anggap aja ini jadi barang itu punya kita ya, betul. gitu. Jadi yang kita servis itu barang punya kita. Kalau kita nilai nggak bagus berarti kan customer juga ada yang banyak nilai nggak bagus juga. Kalau kita udah mentok ini udah kilap udah nggak mau kilap lagi udah nggak bisa baru kan udah mentok gitu. Oke. Oke, kurang lebih itu ya tipsnya dari Mas Bujay. Yang pasti sih buat teman-teman juga yang namanya usaha sih memang yang paling bagus itu yang dikerjakan ya. Usaha yang tidak bagus itu yang tidak dikerjakan. Dalam artian punya ide, punya konsep tapi nggak pernah dilakuin, percuma. Dan Gitu. satu lagi jangan Apa gampang nyerah. Nah, itu. Semua itu butuh proses. Mulai saya awal buka di sini aja itu kurang lebih 6 bulan pahit. Ya ada kadang sehari sepi nggak ada sama sekali. Kadang lagi rame-rame, kadang minggu itu omset di bawah rata-rata. Itu normal. Karena kita emang lagi melintis. Iya. Nah, tapi untuk sekarang karena saya udah berjalan kurang lebih 3 tahun ya seperti ini wajar. Rame, bahkan saya tenaga bingung, kewalahan. Iya. Tapi Jadi banyak juga berproses. yang membantu saya. Seperti ini kita kedatangan tamu namanya Mas Hendy dari Oke. JB Garasi. Oh, ini ya. Ini orang ini kita Saya putar dulu nih. Halo Mas. Halo. dari toko toko grosir apa Mas? Toko grosir gitar pemula. Toko grosir tuh. Ini yang main grosir. Bos saya juga ini. Boleh deh, sekalian ditanya alamat Mas. Saya Jalan BT Raya, Komplek Permata Pamulang. Oh, patokannya apa tuh? Patokannya Kalau yang mau ke sana. ini aja di map saja. Di map ada ya? Di map ada toko gitar grosir Pamulang itu di map ada. Jadi buat teman-teman yang mau ke Pamulang bisa juga nih ke grosirnya Mas. Ini ya, Ya. bisa langsung datang. Nanti saya cantumkan juga deh konten saya di bawah setelah ini ya. Oke, Mas Bucay, kayaknya nggak ada lagi nih yang pengen saya tanyain. Makasih banget buat waktunya. Nggak ada lagi habis ini. Kayaknya habis deh. Yang paling penting kan ada yang datang aja ke sini nanti ya buat servis ya. Yang paling penting ini, saya cuma ada pesan satu bagi Ya. para musik yang pemula atau yang udah legend lah, ya enggak ya semoga tambah sukses. Amin, Satu, amin. Ya enggak. Terus yang kedua, kalau untuk para pemula untuk perawatan gitar yang kurang paham bisa tanyakan kemari. Nah, nanti kan dikasih kontaknya. Terus yang kedua, kalau emang ini sih cuma punya pesan, kalau emang gitar kita untuk perawatan sehari-harian yang lebih mudah, nggak usah tahu bengkel gitar pun gampang. Emang kalau gitar sekarang bahannya makin kesini makin menurun. Oh ya? Makin menurun. Kelas bahan gitar sekarang makin kesini makin menurun. Seperti ya kita nggak sebut merek lah. Seperti gitar A yang dulunya mungkin di 3 tahun yang lalu dia legend, bagus, suara oke, awetan lebih oke. Dari 3 tahun sampai tahun sekarang makin menurun. Dan saya tapi nggak mau menyebutkan merek ya, karena itu privasi. Dan jadi untuk perawatannya sebenarnya karena emang sekarang bahan makin mahal, perawatan gampang. Yang penting satu, kalau emang gitar lagi santai atau misalnya lagi kan main gitar nggak mungkin 24 jam. Iya. Minimal 3 hari atau 4 hari sekali kendorin aja. Turunkan nadanya misal dari E ke D. Nanti setelah emang mau performan mau main lagi baru disebut ulang lagi. Oke. Fungsinya untuk apa tuh Mas? Itu untuk menahan stang dan body. Seperti Oh. gitar akustik rata-rata yang lebih banyak kehantam di body sini. Itu lebih banyak pada naik dan stang bengkok. Mungkin kalau stang bengkok mungkin ada settingan di sininya. Iya. Bisa coba sendiri atau lihat di YouTube bisa. Tapi kalau untuk ini itu pasti ke tukang servis dan lumayan. Kalau untuk servis ini aja biasanya mulai 100 sampai 200 ribu. Karena ini akan kita akan manasi tulangan, merubah tulangan dan ganti tulangan biar bisa rata lagi. Ini sayang dong, misalnya punya gitar beli dengan harga 500 ribu, baru pakai 2 bulan sininya udah Melengkung ya. udah melengkung, udah gendung. Itu kenapa banyak orang bandang ngeluh baru beli gitar baru sebulan 2 bulan kok keras. Terus yang kedua, untuk
perawatan kedua, kalau emang itu gitar dan gitar itu hanya kita custom, ya enggak, taruh kita mentok-mentoknya senar itu jangan terlalu tebal, cukup di 010 aja, 010 ke atas jangan. Untuk ini ya, ukuran untuk senar. Oke, jadi sorry saya nambah dikit, kalau ukuran senar itu ternyata ada beberapa dari ukuran 10 ya, 10, 11, Kalau untuk ukuran gitar akustik mulai dari 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 ya. Nah, dan untuk relatif gitar custom kasih aja 09 atau 010 aja. Itu udah cukup. Udah cukup. Bahkan gitar yang kayak model seperti ini yang original kan ada APX 500. Itu saya sarankan paling di ukuran 011 paling tinggi. Jangan sampai ke 12, 11 atau 10 kalau emang dia baru belajar. Oke. Karena lebih empuk gitu. Oke. Nah, itu tips lagi ya. Jadi setiap teman-teman nggak pakai gitar, bagusnya agak dikendorin tuh supaya nggak terlalu kencang, jadi ngaruh ke Nah, kalau ini 3 hari juga. sekali atau 4 hari. 3 hari Kalau sekali lah. rata-ratanya 1 minggu dikendorin. kendorin. Jadi supaya nggak ada tegangan terlalu tinggi. Ada istirahatnya lah, kita juga manusia butuh istirahat kok. Gitar juga perlu istirahat ternyata teman-teman. Iya. Oke, itu aja dari saya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kalau memang teman-teman, sekali lagi kalau memang ada yang ingin tahu tempatnya ke sini, mungkin diulang lagi Mas, nggak apa-apa ya, alamatnya sama tadi patokan lokasi ini. Bisa, untuk alamatnya kita ada di daerah Tangerang Selatan. Untuk alamatnya bisa, pokoknya patokannya Jalan Kodiklat TNI Ampera, RT 2 RW 3, Kampung Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Atau bisa cek di map itu Kembar Musik. Ya, di map ada juga. Nah, Kembar patokannya Musik. samping kampus Unpam 2. Samping kampus Umpam 2 ya. Nah, kita pas persis di samping gedung Unpam. Di ruko-ruko gitu. Nanti saya sertakan fotonya juga. Oke, siap. Oke, jadi nomor telepon. Untuk nomor teleponnya bisa hubungi, itu yang pasti. Kalau mau mending langsung di telepon atau di WA di 0812 2853 0601. Oke, dengan Mas Buncay langsung. Iya, atau di map ada kok nomor HP-nya. Di map juga ada. Nah, nanti Pokoknya bisa lengkap. cek di map gitu aja. Oke, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol Sama-sama. dengan saya malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat, bawa ilmu yang baik juga buat teman-teman, dan bawa pengalaman seru juga dari Mas Buncay, dan teman-teman juga bisa belajar juga dari konten ini. Dan yang pasti jangan pernah bosen buat usaha, ulet, yakin apapun usahanya pasti bisa dijalankan kalau kita semua ulet. Dan yang terakhir ya mungkin jangan pernah bosan untuk berbagi ilmu ya Betul. buat teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih yang udah menyaksikan konten bincang akal sehat-sehat kali ini. Sampai ketemu di bincang-bincang saya selanjutnya dengan narasumber yang lebih bagus lagi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa prokes ya. Kita sama-sama prokes juga nih, dan semoga pandemi ini segera selesai dan Amin. kita bisa beraktivitas normal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.